Rejoso itu dulunya debitnya itu di atas 5.500 liter per detik. Ya, bayangkan 5.500 liter per detik. Begitu kita ngomong 1 detik itu debit segitu banyak itu ada. Tapi sekarang, kondisi sekarang, saya tadi mendengar tinggal 2.800. Nah, ini benar atau salah saya nggak tahu. Tetapi itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Saya mewakili teman-teman pada awal ini menyampaikan bahwa forum ini memang forum yang ditunggu-tunggu untuk tadi seperti sambutan dari Sekretaris Fordas ya. Jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi harus ada follow up. Ya, itu yang memang sangat dirindukan follow up ini, karena apabila ini berhenti sampai di sini, pulang kemudian selesai, ya sudah, tinggal tunggu waktu ya untuk keadaan akan semakin tidak baik. Sebagaimana kita ketahui. Di sini saya hanya ingin mensiarkan mengenai kondisi yang barangkali kita impikan ya. Air itu harusnya bagaimana sih gitu ya. Coba ini ada gambaran mengenai Pulau Bali. Pulau Bali itu saya kira tidak hanya kita orang Indonesia yang kagum terhadap Pulau Bali, tapi seluruh dunia ini mengagumi. Kalau kita melihat gambar di sana itu ya, itu ada Gunung Agung, kemudian sampai ke bawah itu kalau kita lihat, oh kok adem, kok bisa ngayem hati gitu ya, kok asri begitu ya. Kemudian di Tegalalang Bali itu juga seperti itu. Dan kemarin bulan Februari saya ke Bali, di sana itu sampai kondisi sungainya ya di Tukat Badung itu sampai disebut sebagai Tukat Korea. Karena di pinggir sungai itu ditempatkan tempat duduk orang jagongan begitu ya. Terus diberi lampu, kemudian airnya itu bisa kelihatan jernihnya untuk orang bisa menikmati sungai. Ini di dekat Pasar Badung ya, di ibu kota Bali dan Pasar ya. Jadi Bali kok bisa seperti itu ya? Kira-kira kita kalau melihat begini ada keinginan seperti ini enggak? Saya kira pasti ada keinginan seperti ini ya. Itu karena apa? Coba berikutnya. Nah, ini adalah Tegenungan Waterfall ya kan. Lalu kalau kita Melegit ya, itu sungai di Melengit Bali ini seperti itu putihnya. Kalau di Pasuruan di mana ya sungai seperti itu ya? Nah, di Umbulan saya kira ya, sumber Umbulan bisa seperti itu ya. Tapi di yang lain kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu apa penyebab Bali bisa seperti ini ya. Coba berikutnya. Jadi Bali itu kondisi alam dan sekitar terpelihara dengan baik. Penyebabnya adalah yang pertama, mereka itu sangat menghargai Tuhan. Kalau kita ke Bali, ya nun sewu, meskipun mereka barangkali tidak seanu dengan kita, di mana-mana itu ada persembahan, ya. Khususnya bunga, ya. Kemudian ada yang semuanya itu dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena mereka bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Ya. Kedua, menghargai sesama. Ya. Mereka itu kepada orang lain, ya, bahkan orang mancanegara pun dihargai. Ya. Ada satu pulau itu yang ini ada cerita kisah nyata ya. Karena saya pernah ada di satu pertemuan begini dengan Ketua Bapeda di daerah itu. Ya. Ketua Bapeda ini mengatakan kepada saya begini, aduh Pak, satu malu sekali. Ada turis ya kebetulan dari Perancis ya. Ini maaf ada Danon. Dari Perancis, kemudian turis ini lagi sunbathing ya. Sunbathing itu apa? Mandi matahari. Artinya dia hanya pakai, mohon maaf, celana pendek saja ya. Semuanya itu memang terbuka. Ini pria ya, bukan wanita. Barang-barangnya ditaruh di sebelahnya. Begitu dia bangun, habis semuanya. Visanya nggak ada, dompetnya nggak ada, tasnya hilang ya. Dan dia mengatakan apa? Selama hidup saya tidak akan kembali ke pulau ini. Selama hidup saya akan merekomendasikan kepada semua orang untuk tidak kembali. Ya. Jadi penghargaan kepada sesama itu dilakukan dengan baik oleh orang Bali. Ya. Sehingga kalau kita melihat itu ada turis dari mana-mana juga diajak dengan baik, ya, dengan sopan santun. Ya.
Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menghargai lingkungan dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah 2 tahun saya mendampingi Tukat Badung tadi itu, yang kemudian Tukat Korea itu, untuk mewujudkan itu. Ketika saya ke Dinas Lingkungan Hidup di Bali, mereka mengatakan, Pak, kami punya 139 armada untuk membersihkan lingkungan setiap hari. Bahkan sungai-sungai pun itu ada jaringnya ya. Jadi kalau ada sampah masuk ke sungai, mulai pagi itu udah yang tertangkap di jaring, mereka angkat. Mereka angkat sampai saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada 3 hal ini yang membuat Bali itu menjadi sangat baik kondisinya. Nah, apakah kita melihat begini tidak ingin melakukan hal yang sama? Ya. Karena dari segi menghargai Tuhan, kita juga barangkali lebih-lebih ya, menghargai. Sesama barangkali iya. Tetapi menghargai lingkungan dan sekitar, ini kok rasanya masih belum ya. Mungkin melalui forum ini kita nanti akan menciptakan satu sistem di mana kita akan menghargai lingkungan secara nyata ya, secara faktual ya. Berikutnya. Nah, isu permasalahan sumber daya air ini sebetulnya apa sih ya? Beberapa saat yang lalu Depdagri itu mengadakan satu online meeting ya, mengatakan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan air itu adalah satu hal yang dirasakan paling memberatkan. Ya. Nah, siapa itu gitu ya? Masyarakat dalam program pengelolaan air. Ya memang di sini seolah-olah abstrak ya, tapi kita semua ini masyarakat gitu ya. Nah kalau itu yang kurang, bagaimana kita harus melakukan ini? Mulai saat ini, ya mulai saat ini. Jadi kita berpikir agar bagaimana sih semua terlibat sehingga program pengelolaan air ini akan semakin lebih baik. Saya berterima kasih karena teman-teman dari Air Curah hadir ya. Berapa yang hadir? 1, 2, 7 ya. Ini teman-teman dari Air Curah ini hadir 7 orang Bapak ya. Ya, aplaus buat mereka ya. Teman-teman Air Curah ini ya, meskipun dalam artian hanya sekedar air curah ya, tapi ada kesadaran dari waktu saya ngobrol-ngobrol dengan ketua paguyubannya, ada Pak dana dari kami itu Pak untuk dialokasikan ke konservasi. Ya, bayangkan. Jadi sudah dilakukan. Artinya apa? Setingkat lebih maju. Ya. Menerima kebaikan alam, kemudian tidak diam saja, tapi membalas kebaikan itu tadi. Ya. Kalau kita dibaiki oleh teman, apakah kita cuek? Kan enggak. Ya. Kalau kita dibaiki itu kita harus juga membaiki, kan begitu. Nah, contoh yang dilakukan oleh teman-teman Paguyuban Air Curah telah dilakukan hal seperti itu. Ya. Nah ini mestinya semakin ditingkatkan, semakin digalakkan. Mudah-mudahan nanti dari perwakilan masing-masing bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman apa yang terjadi. Mengingat disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris Pordas, kenyataan yang ada, sumber-sumber air yang sudah mati, ya. Kemudian yang berkurang, yang menyusut. Tadi juga sempat saya dengar obrolan mengenai kondisi di Rejoso. Kita di Kedung Larangan ya, di barat. Di timur itu ada Rejoso. Rejoso itu dulunya debitnya itu di atas 5.500 liter per detik. Ya, bayangkan 5.500 liter per detik. Begitu kita ngomong 1 detik itu debit segitu banyak itu ada. Tapi sekarang, kondisi sekarang, saya tadi mendengar tinggal 2.800. Nah, ini benar atau salah saya nggak tahu, tetapi itulah kenyataan. Ya, itulah kenyataan. Padahal ini diambil untuk kepentingan baik Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan kota Kabupaten Pasuruan. Bagaimana? Begitu banyak orang mengharap, tetapi debitnya turun. Ya. Nah, ini jangan sampai. Karena apa? Karena keterlibatan masyarakat itu dirasa kurang. Ya. Berikutnya. Nah,
Ini ditulis oleh Bapak Joko Kirmanto sebelum beliau menjadi menteri, ya, tahun 2003. Tahun 2003 sudah dikatakan ketersediaan air dunia saat ini sudah dalam kondisi genting. Ya. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kekeringan, dengan banjir. Tahun 2003 sudah disampaikan. Dan bahkan dikatakan di Indonesia kerusakan daerah aliran sungai setiap tahunnya kian meningkat. Ya. Jadi daerah aliran sungai itu sekalian, kalau Kedung Larangan, ya, mulai dari hulunya di atas, ya, atasnya di mana kan di sini? Leduk masih kurang ya Pak. Ya sampai ke bawah ya. Termasuk juga kalau kita lihat hulu, tengah, hilir, ini kondisinya siapa sih yang ngereken ini gitu loh. Ya. Mungkin teman-teman Fordas bisa menyampaikan. Kira-kira sudah sejauh mana nanti barangkali bisa menyampaikan apa sih unek-unek Fordas misalnya. Kami itu ingin seperti apa, kenyataannya bagaimana, efeknya sampai saat ini apa. Nanti kalau dibiarkan kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi kira-kira bagaimana? Kalau Rejoso dari 5.500 tahun 80-an, sekarang tahun 2022 tinggal 2.800-an, kira-kira 50 tahun lagi bagaimana? Ya, kalau ini kemudian trennya terus begini dibiarkan saja, apa yang terjadi pada anak cucu kita? Ya. Pak Joko Kirmanto sudah menyampaikan tahun 2003 itu seperti ini keadaannya. Ya. Kondisi kita tiap tahun kerusakan das meningkat. Bahkan saat ini sudah lebih dari 75% das di Indonesia ini rusak. Kalau tadi kita melihat Bali seperti itu, yang lain ini rusak. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya. Nah ini juga dikatakan bahwa lahan kritis Jawa Timur ya tiap tahunnya mencapai 1,5 juta hektar. Ya. Dan nanti ada apa teman dari Tahura mungkin nanti akan bisa menceritakan bagaimana. Mungkin Tahura perkembangannya yang positif di mana ya kan, yang stagnasi di mana, yang kurang seperti apa ya. Karena pada kenyataannya Tahura ini meliputi berapa daerah administrasi? 6 daerah administrasi. Ya, mulai Batu, ya, Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri, bayangkan 6. Ya. Nah yang terjadi apa? Berikutnya, kita tahu bahwa siklus ya. Jadi ini adalah siklus. Nah ini saya yang kadang-kadang itu kalau sudah begini ini kan kadang-kadang mata itu agak dikenyitkan ini ya, iki opo gitu ya. Saya tidak menghendaki ini sebetulnya apa membuat Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir terlalu jauh. Tapi intinya begini ya, siklus ya. Siklus itu mulai dari laut, airnya menguap, evaporasi, ya kan. Kemudian ada angin kondensasi menuju ke puncak gunung, ada hujan, hujan turun, ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang melimpas menjadi sungai, dan semuanya itu menuju kepada laut lagi. Jadi ini hanya berputar begitu saja. Ya. Tapi siklus ini kemudian terganggu. Saya pada waktu saya di Jayapura ya, kemudian saya datang ke daerah perbatasan dengan Papua Nugini. Ketika dalam perjalanan itu saya melihat ada gunung itu yang sangat hijau. Tapi ada sebuah perkotaan, ternyata awan di atas gunung itu tebal. Ya. Dan hujan itu ada di sana. Tetapi ketika di daerah yang vegetasinya berkurang, maka awan itu pun berkurang. Ya. Nah ini adalah gangguan. Ya. Gangguan. Oleh karenanya siklus ini akan terganggu apabila kondisi alam itu diubah oleh suatu sebab. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Ya, ini terpotongnya siklus ya. Tapi saya tidak perlu menjelaskan terlalu dalam. Artinya apa? Saat ini kita melihat bahwa air itu jatuh ke permukaan, masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, melimpas di permukaan menjadi air permukaan. Dan apabila kita lihat ya bahwa campur tangan manusia di dalam itu sangat besar, ya, sangat besar. Nah, campur tangan manusia ini mengubahkan alur siklus ini menjadi ada yang terpotong, ada yang terganggu, ya. Dan apabila nanti ada Pak Arief, ya Pak Arief ini adalah
dokter di bidang hidrogeologi, ya. Beliau yang paling tahu mengenai air di dalam tanah itu apa yang terjadi se-Jawa Timur ini, karena tidak banyak ahli hidrogeologi di Jawa Timur. Kemudian Pak Gamal ini adalah dari pertanian ya BPTP. Kemudian Pak Kater dulu mantan pejabat di Kabupaten Pasuruan ya untuk SDA. Jadi nanti beliau-beliau juga akan menambahkan sehingga saya tidak berpanjang lebar. Selanjutnya. Nah, ini kembali lagi Pak Joko menyampaikan bahwa semakin kritisnya masalah air harus disikapi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, tadi kita juga menyampaikan bahwa pemerintah sejauh mana sih telah melakukan, ya. Tapi kita tidak perlu menuding, ya. Yang penting itu apa yang kita lakukan untuk permasalahan ini. Kerusakan dan hutan-hutan sebagai daerah tangkapan air hujan mengalami kerusakan parah, ya. Parah. Kemudian dikatakan kondisi ini menyebabkan banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Itu yang mengatakan waktu itu masih Sekjen Gimpraswil. Artinya apa? Kalau kita membiarkan ini begini terus, ya, istilahnya itu business as usual. Seperti ini aja, itu pasti akan kita tuai di depan. Yang kita tuai adalah hal yang sangat fatal. Karena air ini adalah satu esensi untuk kehidupan. Berikutnya. Nah, ini banjir bandang di Kota Batu yang terjadi pada akhir tahun yang lalu ya, bulan November ya, kira-kira awal November. Ini juga bagian dari Nun Sewu Tahura ya, bagian dari Tahura. Artinya apa? Ada ketidakseimbangan yang mengakibatkan satu kejadian seperti ini. Ada kira-kira 11 jiwa ya yang hilang ya. Nyawa melayang, harta benda juga hilang, ya, ada banyak hal yang ini adalah satu indikator ya, satu hal yang bisa kita lihat, bisa kita ukur, ya, kita ketahui ada sesuatu yang terjadi. Kalau ini dibiarkan, semakin lama juga akan semakin bertambah. Berikutnya. Nah, kembali lagi, Direktur Pengembangan Sumber Daya Air, Pak Adi Sarwoko waktu itu ya, ini juga tahun 2003, menyatakan bahwa berkaitan dengan masalah penyelamatan air maka diperlukan perbaikan atau pembaruan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Ini urusan mereka yang di Jakarta. Kemudian pemerintah tidak bisa mengatasi sendiri, maka peran masyarakat dan swasta dunia usaha mutlak diperlukan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur 18 dunia usaha datang di sini. Kemudian tepuk tangan monggo. Ya, terima kasih karena jarang-jarang ya bisa dunia usaha duduk bersama ya. Karena ini memikirkan keberlanjutan juga dunia usaha ke depan. Kemudian peran itu meliputi aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian rusak dan informasi. Semoga dengan apa yang kita luangkan waktu pada hari ini akan terbentuk sesuatu yang menjadi hal ke depan merupakan perbaikan dari permasalahan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan wacana ya, membuka apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berpartisipasi nantinya. Karena setelah kami menyampaikan beberapa menit, kemudian kami sangat memohon ada testimoni dari semua pihak mengenai pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Kemudian ini lokakarya, ada tugas yang dikerjakan, tugasnya gampang ya. Nanti tiap-tiap meja barangkali untuk mewakili, ada yang mewakili dunia usaha, mewakili pegiat, mewakili perguruan tinggi, ya, mewakili pemerintah, hanya mengatakan seperti SWOT, ya, strength. Kekuatan saya apa sih kalau mau mengatasi ini? Tapi sebaliknya, kelemahan saya apa dalam mengatasi ini? Peluang apa kalau saya lakukan ke depan? Ya, dan ancaman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan apa-apa? Ya, semoga setelah itu kita berpikir untuk membentuk suatu hal, ya, satu hal apa ini? Dalam pikiran kita semua, satu badan yang nantinya akan melakukan monitoring, evaluasi, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sumber daya air. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini Mas Suci, ya, bisa diterima dan di follow up dengan baik-baiknya.